banyak hiburan. Di aplikasi RCTI Plus, ngapain aja bisa. Inilah sebenarnya ketakutan yang berlebih tidak perlu. Ya. Ati Allah, taatlah hanya kepada Allah Ta'ala, termasuk rasa takut itu belajar untuk taat kepada Allah Ta'ala. Dan yang kita muliakan, guru kita Al-Ustadz Danu dan juga Bang Bobi Maulana, beserta seluruh pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada, dari pelosok desa sampai masuk ke tengah-tengah kota, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada, terkait pandemi COVID-19 atau yang sering kita dengar dengan sebutan virus corona yang melanda bangsa Indonesia, banyak orang memandang ini merupakan ujian atau banyak orang berpersepsi ini adalah musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang Allah berikan adalah tidak terkait dengan dosa kesalahan daripada manusia itu sendiri. Sedangkan musibah yang Allah berikan itu sudah jelas atas dasar kesalahan daripada buah tangan sendiri. Lalu bagaimana Islam memandang? Islam adalah agama solusi, artinya agama yang mempunyai nilai jalan keluar bagaimana menghadapi virus corona ini. Apa yang pertama? Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Banyak-banyaklah kita meminta ampun, banyak-banyak kita bermuhasabah, insya Allah Allah akan ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Yursilis sama'a alaikum midrara, dan Allah akan memberi rezeki yang berlimpah luas. Salah satunya adalah dijauhkan daripada kita ujian dan bencana. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan ingat para saudara-saudara sekalian, bahwasanya Allah tidak akan memberikan ujian ataupun musibah di saat kita masih terus beristighfar. Lalu langkah yang kedua, setelah kita taat kepada Allah, setelah kita taat kepada Rasulullah, kita juga harus taat kepada siapa? Ulil amri, ya ini pemerintah. Caranya bagaimana? Patuhi protokol kesehatan. Apa itu protokol kesehatan? Yang pertama, banyak-banyak mencuci tangan. Nah, kalau Islam, tolonglah tuh banyakin wudunya. Nah, begitu pemirsa. Lalu yang kedua, memakai masker. Nah, memakai masker ini untuk menghindarkan apabila, mohon maaf, kita terkena penyakit, agar penyakit kita tidak menular kepada saudara-saudara kita. Bahkan fungsi masker tidak hanya untuk menjaga atau tidak menularkan penyakit, tapi insya Allah juga menjauhi mulut kita daripada bergibah kepada orang lain. Lalu yang ketiga, menjaga jarak. Ya, menjaga jarak ini perlu agar apa? Agar kita sama-sama semuanya sehat, terhindar dari wabah, ujian dan bencana. Wala tahluka, dan janganlah kamu menjatuhkan diri ke dalam lembah kebinasaan. Lalu cara yang ketiga apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berserah dan berpasrah. Artinya apa? Menghadapi virus corona ini jangan sampai kita mempunyai rasa takut yang berlebihan. Virus memang ada, tapi waspada juga perlu. Artinya apa? Ketika kita mempunyai rasa takut yang berlebihan, ini yang akan mengganggu imunitas pada diri seseorang. Akhirnya mohon maaf, banyak orang yang mati bukan karena virusnya, tetapi karena rasa takut yang sangat luar biasa. Para pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada, ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan walaupun singkat ada manfaatnya buat kita semuanya. Amin. Haji Markum dompetnya jatuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh lupa, Haji Markum dompetnya jatuh, harusnya cakep ini amin. Karena udah keenakan dengerin tausiahnya, subhanallah sangat menyejukkan hati. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya pagi-pagi. Ya intinya mungkin pemirsa kita waspada harus Pak Ustadz ya. Takut sebagai manusia wajar lah ada rasa takut. Namanya juga ini virus bukan main-main, sudah menjadi pandemik. Satu dunia kena wabah virus ini. Cuman kalau dibilang kita terlalu berani juga nggak boleh, itu sombong namanya. Jadi kita waspada harus, takut hanya kepada Allah. Ya mudah-mudahan nanti
kita akan mendengarkan tausiah lagi dari Pak Ustadz untuk lebih detail atau lebih jelasnya seperti apa. Nah pemirsa, setelah satu ini kita akan kajian narasumber kita yang pertama seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di Silaman Kolbu, Sejukkan Hati. Sekarang kita akan mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Danu. Tentang tema kita pagi hari ini adalah ketakutan berlebihan dengan virus corona. Seperti apa tausiahnya? Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Mas. Sama-sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala dan juga hidayah oleh Allah. Amin. Amin. Tema kita ketakutan berlebih dengan virus corona. Ya alhamdulillah sampai saat ini kayaknya masyarakat Indonesia sudah menjadikan virus corona itu teman kayaknya ya. Jadi ketakutan yang berlebih saya hanya mohon nggak usah. Takut yang berlebih boleh hanya pada Allah Ta'ala. Karena Allah itu mengetahui apa yang kita kerjakan. Dari mulai yang gede kelihatan manusia. Sampai manusia tidak bisa melihat. Kita ngumpet pun kalau kita melakukan kesalahan. Malaikat atid itu akan mencatat. Ya. Dan disinilah sebenarnya ketakutan yang berlebih tidak perlu. Ya. Ati Allah. Taatlah hanya kepada Allah Ta'ala. Termasuk rasa takut itu belajar untuk taat kepada Allah Ta'ala. Kerjakan semua apa yang ada dalam Quran, kerjakan apa yang ada dalam sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Insya Allah itu nanti akan membimbing kita diberi hidayah oleh Allah terus menerus. Sehingga dengan virus corona memang tidak takut tetapi tidak sombong. Karena tahu virus corona itu muncul di dunia ini atas izin Allah. Dan bukan berarti saya muslim tidak kena. Ya nggak bisa seperti itu. Kalau orang berani ngomong saya seorang muslim tidak akan kena, itu orang itu udah bermain dianya itu Tuhan sebenarnya. Tidak boleh sebagai seorang muslim seperti itu, tidak boleh. Siapapun orangnya tidak boleh, karena kita masih manusia biasa. Nah disinilah karena apa? Memang kenyataannya banyak saudara kita yang muslim kena, banyak juga yang meninggal, banyak. Dan nggak pernah akan tahu. Nah orang-orang yang sombong itu rata-rata memang nggak tahu dia. Virus itu dari mana, siapa yang jalanin nggak tahu. Tapi kalau saya gambarin bahwa virus itu yang jalankan adalah para malaikat. Yang diceritakan oleh teman-teman dokter komorbid itu adalah kesalahan yang belum dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Kalau dia hobinya menyimpan marah, yang kuat khususnya kepada orang tuanya, bisa aja virus itu masuk, terjadi. Kemudian antara malaikat bagian virus sama malaikat yang menjaga karena dia itu hobinya marah, muncul. Nah akhirnya karena memang bisa aja dilihat oleh Allah Ta'ala, orang ini memang bisa aja tidak manfaat, selesailah. Dan bisa aja tidak manfaat beneran, bisa aja nanti di alam kuburnya, di alam barzahnya digebukin sama malaikat. Inilah yang menjadikan kita takut, tapi tidak boleh kita sombong. Ya, boleh kita itu menjadikan takut karena meninggalnya kita itu mau bagaimana. Kalau memang kita sombong dengan virus, memang kita bisa menghindar besok itu kematian seseorang. Atau kematian kita itu besok di alam kubur tidak disiksa. Atau yakin kalau besok itu kita masuk surga. Nggak akan tahu. Oh kita menjalankan tauhid aja susah sekali. Mengamalkan untuk tidak marah aja susah sekali. Dan itu tetap ada efeknya besoknya. Malaikat atid senantiasa mencatat. Kalau Rasulullah Muhammad SAW menceritakan la taktub walakal jannah. Jangan marah bagimu surga, kalau orang marah pasti masuk neraka. Ini kunci salah satu kata-kata yang ringan yang sebenarnya bisa kita jadikan amalan. Ya, amalannya apa? Jangan marah kepada siapapun. Jangan marah dengan keadaan. Jangan marah kalau usaha kita gagal. Jangan gerutu. Jangan jengkel kalau masakan itu keasinan. Jangan jengkel kalau istri kita itu telat dalam melakukan sesuatu. Nggak usah. Kasih nasihat yang baik. Dan kita belajar, itulah amal. Itulah amal yang harus kita kerjakan sehari-hari untuk meningkatkan ketauhidan kita kepada Allah Ta'ala. Itu memang sulit. Kalau hanya hafal biasa, banyak yang hafal. Tetapi mengamalkan, itu yang sulit. Karena kita akan terbentur dengan nafsu-nafsu kita yang ada. Mudah-mudahan kita menjadi faham, nggak usah takut terhadap virus corona, dan juga tidak boleh sombong bahwa kita itu muslim. Nggak boleh. Nanti Allah akan berkata lain. Mudah-mudahan kematian kita nanti insya Allah kita doakan mudah-mudahan husnul khatimah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Aduh ya Allah Pak Ustadz. Langsung deg-degan saya dengar tausiah Pak Ustadz nih. Jadi kita ini sebagai manusia Pak Ustadz
harus belajar menerima ketetapan Allah tuh Pak Ustadz ya. Iya, benar. Apa yang terjadi ya itu udah izin Allah. Udah izin Allah. Sesuai kondisi kita pada saat itu Benar, gitu ya. benar. Itu Kondisi izin keimanan Allah. kita. Jadi seseorang yang tidak terima dengan ketetapan yang terjadi, yang tidak enak, khususnya yang tidak enak, dia mengingkari sebenarnya ketetapan Allah. Dia mengingkari. Padahal dia tahu bahwa dia harus iman kepada takdir Allah. Allah, jelas ya? Qadar. Nah, disinilah kalau seorang dia tidak mau, tidak menerima, jengkel, marah, dia mengingkari, berarti dia tidak iman. Dia tidak lengkap di situ. Dan itu sangat terjadi di lingkungan kita sehari-hari. Kalau masalah kerjaan, oke. Kalau masalah istri, masalah suami, di titik itulah kelemahan manusia, muslim khususnya. Baik. Mau ngomong, itu saudara kita, di titik itulah seorang itu akan salah, dia mengingkari. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang baik buat kita. Amin. Insya Allah. Amin. Insya Allah amin Allah.